اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita semua, Sang Pencipta kita, Sang Pemberi rizki kepada kita semua, itu mencintai orang-orang yang suka melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang yang suka melakukan kebaikan dan yang suka mengajak saudaranya untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Akhi, ukhti rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita menginginkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka mari kita berbuat baik. Berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Berbuat baik kepada orang lain. Atau kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cinta kepada kita. Kita berbuat baik dengan ucapan kita, misalnya kita mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kebaikan. Allah akan cinta kepada orang seperti ini. Dengan harta benda yang kita miliki, kita memiliki rizki yang lebih, maka kita keluarkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang fakir dan miskin. Kita berikan, kita memudahkan urusan mereka. Maka ini adalah suatu kebaikan dan Allah akan cinta kepada kita. Dan sejatinya, akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Apabila kalian melakukan kebaikan buat orang lain, membantu saudara-saudara kita, ahsantum li anfusikum, maka sejatinya kalian sudah berbuat baik kepada diri kalian. Wa in asa'tum falaha, dan sebaliknya, apabila kalian melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman kepada saudara kita, falaha, itu sejatinya keburukan yang kita lakukan itu untuk diri kita, kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita pernah merasa bosan. Jangan sampai kita merasa bosan dalam melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kita mengetahui diri kita, pasti kita pernah melakukan dosa. Selama kita bernasab ke Adam alaihi salam, bapak kita, maka kita pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Mungkin mulut kita tidak pernah berdosa, tapi mata kita sering berdosa. Mata kita tidak pernah berdosa, telinga kita sering berdosa, tangan kita pernah berdosa, kaki kita pernah berdosa, hati kita pernah berdosa. Oleh karena itu, cara menghapus
dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu dengan cara apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan, telah memerintahkan kepada kita semua untuk apa? Al-ihsan, untuk berlaku baik, untuk apa? Melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Ala kulli syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan ala kulli syai', di atas segala sesuatu. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu makhluk yang memiliki akal, makhluk yang tidak memiliki akal. Kita diperintahkan untuk berlaku baik kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau ingin membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan apabila engkau ingin menyembelih hewan sesembelihanmu, fa ahsinu dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara kita menyembelih dengan cara yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, falyuhidda ahadukum syafratahu, yaitu dengan cara kita menajamkan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih hewan sesembelihan kita. Kita tajamkan dulu. Untuk apa? Agar hewan yang kita sembelih tidak merasakan kesakitan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian membuat hewan sesembelihan kalian itu senang, tidak stres dan tidak ketakutan. Akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan-hewan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perkara-perkara yang baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bosan dalam melakukan kebaikan. Apabila kita menginginkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingin Allah cinta kepada kita, maka berlaku baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta kepada kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا